Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Iva di YouTube channel saya, Iva Nurhasana. Oh iya teman-teman, saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang sudah support channel saya. Buat teman-teman yang baru nonton video saya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya, like dan juga share jika video ini bermanfaat buat kalian semua. Oh iya teman-teman, saya sangat senang banget karena akhirnya sudah mulai banyak dari teman-teman semua yang udah mulai melek terhadap investasi dan udah mau belajar investasi. Nah, karena di sini rata-rata adalah pemula, sehingga kadang masih banyak dari teman-teman yang masih bingung. Nah, jadi di video saya kali ini saya akan membahas tentang Q&A, tentang pertanyaan-pertanyaan yang selama ini datang dari teman-teman. Jadi di sini saya sudah memilih beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh teman-teman dan saya akan membahasnya di video saya kali ini sehingga informasi ini juga dapat bermanfaat buat kalian semua yang juga ingin belajar investasi dan juga ingin mengenal tentang aplikasi Bibit. Nah, sebelum saya lanjut di pembahasan Q&A di video saya kali ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, and share ya video ini ke teman-teman kalian semua agar lebih banyak lagi teman-teman yang mau melek terhadap investasi. Nah, gimana teman-teman? Udah pada like and subscribe semua kan? Kalau udah, saya mulai ya pembahasan di video saya kali ini. Nah, kemarin banyak banget pertanyaan yang muncul dari teman-teman sehingga saya ingin membahas di video saya kali ini sehingga pertanyaan dari teman-teman semua juga bisa bermanfaat buat kalian yang juga ingin mulai dan ingin belajar investasi. Nah, untuk pertanyaannya saya sudah pilih beberapa. Nah, di sini saya akan mulai dari pertanyaan pertama dulu ya. Kak, kok punya saya belum untung ya? Nah, jadi ketika kalian berinvestasi reksadana di aplikasi Bibit, jadi ketika kalian baru beli itu tidak langsung berhasil ya. Nah, jadi pembelian kalian itu berhasil dan kalian bisa menerima jumlah unit setelah 2 hari kerja dari waktu kalian membeli. Nah, jadi untuk kalian tahu pembelian kalian sudah berhasil atau belum, kalian bisa langsung cek di aplikasi Bibit di menu paling bawah di bagian tengah di menu transaksi. Nah, jika pembelian kalian berhasil, nanti akan bergeser di sebelah kanan. Nah, jadi ketika pembelian kalian berhasil, untuk kalian tahu kalian sudah mendapatkan keuntungan atau belum, kalian tunggu sehari kerja dari setelah pembelian kalian berhasil. Seperti itu ya. Jadi sabar. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, Kak, enaknya beli reksadana mana dulu ya? Nah, mungkin di sini teman-teman yang masih pemula mungkin masih bingung, enaknya saya beli reksadana mana dulu ya? Reksadana pasar uang kah atau obligasi atau reksadana saham? Nah, jadi buat teman-teman yang masih pemula, ketika kalian sebelum berinvestasi, kalian harus tentukan dulu ya tujuan keuangan kalian. Sebenarnya kalian investasi itu tujuannya untuk apa sih? Nah, ketika kalian sudah menentukan tujuannya, kalian akan lebih mudah dalam memilih reksadana. Nah, jadi ketika kalian memiliki tujuan keuangan jangka pendek, misal uangnya akan kalian gunakan untuk beli handphone 8 bulan lagi. Nah, berarti kalian cocoknya investasi di reksadana pasar uang. Nah, ketika kalian memiliki tujuan keuangan jangka menengah, misal uangnya kalian pakai 3-5 tahun ke depan. Jadi, kalian cocoknya investasi di reksadana pendapatan tetap atau obligasi. Nah, buat teman-teman yang memiliki tujuan keuangan jangka panjang, misal kalian akan gunakan uangnya lebih dari 5 tahun, misal untuk dana pensiun, atau biaya beli rumah, atau untuk biaya sekolah anak nanti. Jadi, reksadana yang cocok buat kalian yaitu adalah reksadana saham. Nah, dari sini sudah paham kan reksadana mana yang harus kalian pilih. Jadi memang sebelum investasi, kalian harus tentukan tujuan keuangan kalian dulu ya.
agar kalian tidak bingung dan tidak salah pilih. Untuk pertanyaan selanjutnya, Kak, itu untungnya langsung masuk rekening kita nggak sih? Nah, jadi gini teman-teman. Jadi di aplikasi Bibit itu ketika kalian membeli reksadana, kemudian kalian mendapatkan keuntungan dari, nah itu masuknya di portofolio ya. Jadi di aplikasi Bibit itu ada yang namanya portofolio. Nah, di aplikasi Bibit itu kalian bisa lihat keuntungan dan hasil investasi kalian itu di sebelah atas ya. Total jumlah dan total keuntungan yang kalian dapatkan seperti itu. Jadi nggak bisa langsung masuk ke rekening. Jadi nilai investasi kalian itu bisa masuk ke rekening itu ketika kalian menjualnya. Kalau kalian tidak menjual reksadana kalian, ya berarti keuntungan yang kalian dapatkan itu masuknya di portofolio kalian masing-masing, seperti itu. Lalu untuk pertanyaan yang keempat, gimana ngambil uangnya kalau untung, Kak? Nah, jadi kalian di sini harus pahami dulu ya makna dari investasi. Jadi jangan semata-mata kalian investasi hanya ingin mendapatkan keuntungan. Sehingga ketika kalian baru investasi, kemudian beberapa hari atau beberapa minggu kalian sudah mendapatkan keuntungan, kalian keburu menjual reksadana kalian. Nah, investasi itu bukan seperti itu ya. Jadi kalian harus tentukan dulu tujuan keuangan kalian. Kalian mau pakai uang kalian itu kapan? Seperti itu. Nah, jadi meskipun udah untung, jangan seneng banget kemudian keburu-buru jual. Jadi, keuntungan yang kalian dapatkan itu semakin banyak ketika kalian berinvestasi sudah lama. Sehingga kalau kalian jualnya buru-buru, ya keuntungan yang kalian dapatkan ya dikit, seperti itu. Nah, kemudian untuk ya seperti kembali ke pertanyaan 3 tadi, untuk mengambil keuntungan atau mengambil reksadana kalian, itu kalian harus menjual reksadana kalian. Kemudian baru deh masuk ke rekening kalian, seperti itu. Untuk pertanyaan yang kelima, aku pengen Kak investasi tapi kok masih belum paham ya. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen berinvestasi tapi masih belum paham, jadi kalian bisa pelajari dulu ya ilmunya pelan-pelan. Kemudian kalian juga bisa langsung download aplikasi Bibit dan coba deh kalian melakukan pembelian melalui rekomendasi robo dari Bibit. Nah, setelah itu kalian juga bisa belajar perlahan sehingga nantinya kalian juga mengerti dengan sendirinya kok. Intinya learning by doing, maksudnya yaitu belajar dengan cara mempraktekkan. Kemudian untuk pertanyaan yang keenam, di Bibit bisa turun nggak nilai investasi kita? Ya, jawabannya pasti, karena kondisi ekonomi pasar juga nggak menentukan, jadi seringkali kondisi ekonomi itu naik turun atau fluktuasi, sehingga juga mempengaruhi produk-produk pasar modal. Nah, akan tetapi ini juga tergantung dari reksadana yang kalian pilih juga. Kalau kalian memilih reksadana pasar uang, nah di reksadana pasar uang itu cenderung selalu naik. Nah, kalian bisa lihat di gambar berikut ini. Nah, di gambar berikut ini merupakan salah satu contoh reksadana pasar uang. Kalian bisa lihat grafiknya kan? Nah, di grafik di reksadana pasar uang cenderung naik. Nah, jadi kalau kalian memilih reksadana obligasi atau reksadana saham, itu masih sering fluktuatif karena sering terpengaruh kondisi ekonomi pasar. Tapi yang lebih sering mengikuti kondisi ekonomi pasar itu adalah reksadana saham. Sehingga ketika emang kondisi ekonomi sedang memburuk, otomatis ya harga saham-saham itu sedang turun. Jadi nanti reksadana kalian juga menurun seperti itu. Ketika nanti ekonomi membaik, jadi reksadana kalian juga ikut naik atau kalian akan mendapatkan keuntungan seperti itu. Untuk reksadana saham grafiknya kalian bisa lihat di gambar berikut ini. Nah, ini merupakan salah satu reksadana. Kalian bisa lihat sendiri kan grafiknya. Kalau di reksadana saham grafiknya
naik turun seperti itu. Kalau obligasi, kalau di reksadana obligasi ya kadang turun, kadang naik. Jadi nggak selalu naik kalau di reksadana obligasi. Tapi kalau misalkan turunnya nggak begitu parah, nggak separah di reksadana saham seperti itu. Jadi kalian harus pahami dulu ya, agar kalian lebih tahu kira-kira kalian itu cocoknya investasi di reksadana apa, seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan yang ketujuh, kalau investasi harus tiap hari atau bisa per bulan? Nah, jadi untuk investasi itu semuanya kembali ke teman-teman masing-masing ya. Jadi nggak ada paksaan atau keharusan kalian berinvestasi dengan jumlah nominal berapa atau harus setiap tanggal berapa. Karena di investasi reksadana itu tidak ada jatuh tempo gitu loh teman-teman. Jadi kalian bebas mau berinvestasi kapan aja, mau setiap hari, mau setiap minggu, atau bahkan setiap bulan, itu terserah teman-teman. Nah, untuk nominalnya juga terserah teman-teman. Jadi kan kesanggupan ekonomi masing-masing orang kan juga berbeda-beda kan. Jadi nggak harus antara si A dengan si B harus sama jumlah yang harus diinvestasikan. Jadi sesuaikan dengan pendapatan kalian masing-masing, seperti itu. Lalu untuk pertanyaan yang ke-8, kalau resikonya yang rendah mending RDPU atau RDPT? Nah, RDPU ini reksadana pasar uang, kemudian yang RDPT ini reksadana pendapatan tetap. Nah, jadi untuk pertanyaan ini, kalau resikonya yang rendah mending reksadana pasar uang atau reksadana pendapatan tetap? Jadi kalau kalian ingin memilih reksadana yang resikonya paling rendah, yaitu adalah reksadana pasar uang. Jadi reksadana pasar uang ini resikonya emang paling rendah dibanding reksadana yang lain, akan tapi keuntungan yang didapatkan juga lebih rendah juga dibanding reksadana yang lain, karena kan high risk, high return. Nah, jadi semakin tinggi resikonya, semakin tinggi juga keuntungan yang kalian dapatkan. Semakin rendah resikonya, jadi juga rendah juga ya keuntungan yang bakalan kalian dapatkan. Jadi kalau kalian ingin pilih reksadana yang risikonya rendah, ya saran saya ya pilih reksadana pasar uang. Karena di reksadana pasar uang itu emang cenderung naik terus sih. Jadi oleh karena itu reksadana uang sangat cocok buat kalian yang berinvestasi untuk tujuan keuangan kurang dari 1 tahun. Lalu kemudian untuk pertanyaan yang ke-9 yaitu gimana caranya kita dapat keuntungan dari bibit? Nah, jadi kalian itu bisa mendapatkan keuntungan dari bibit itu yaitu ketika selisih antara harga beli dengan harga saat ini. Misal nih kalian beli reksadana di harga 100.000. Nah, kemudian setelah beberapa waktu kemudian nilai investasi kalian itu naik menjadi 120.000. Sehingga keuntungan yang kalian dapatkan itu berarti ya 20.000 tersebut. Jadi kalian bisa mendapatkan keuntungan yaitu antara selisih harga beli dengan harga reksadana saat ini, seperti itu. Oleh karena itu semakin lama kita berinvestasi maka semakin besar juga keuntungannya. Karena kita beli pas harga rendah, setelah beberapa waktu kemudian harganya tinggi, berarti kita juga mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga reksadana tersebut, seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan yang ke-10, gimana cara kerja reksadana di bibit? Nah, jadi cara kerja reksadana bibit itu tugas kalian ya hanya setor uang aja. Karena investasi reksadana di bibit itu sudah ada yang namanya manajer investasi. Jadi manajer investasi itu adalah perusahaan yang sudah ahli dalam mengelola uang kalian untuk diinvestasikan ke beberapa instrumen keuangan, baik itu dalam bentuk deposito, obligasi maupun saham, seperti itu. Jadi kalian nggak perlu ribet-ribet lagi harus menganalisis masing-masing perusahaan satu persatu, harus membaca berita ekonomi terus. Jadi tugas kalian tinggal store uang, kemudian kalian tinggal pantau deh
hasil dari investasi kalian, seperti itu. Mungkin tugas kalian hanya tinggal pilih sih kira-kira reksadana mana ya yang baik, kira-kira manajer investasi mana ya yang baik. Mungkin kalian hanya perlu menganalisis itu, nggak harus menganalisis masing-masing perusahaan, karena di sini sudah ada manajer investasi yang sudah memilihkan kira-kira uang kalian itu cocoknya diinvestasikan kemana, seperti itu. Nah, jadi untuk di video saya kali ini saya membahas tentang Q&A dari 10 pertanyaan tadi ya. Jika teman-teman masih ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Nanti bisa saya bahas di video saya selanjutnya. Nah, semoga dari penjelasan video saya kali ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman yang mau belajar investasi dan mau mulai investasi. Soalnya yang akan mendapatkan manfaatnya bukan saya, akan tapi teman-teman sendiri. Jika kalian mau belajar dan kalian mau mempraktekannya, ya suatu saat yang akan mendapatkan keuntungannya kan kalian sendiri, seperti itu. Jadi di sini saya hanya ingin berbagi ilmu kepada teman-teman agar teman-teman di sini banyak yang mau mulai investasi dari sejak masih muda. Karena emang masih miris banget loh teman-teman, karena jumlah investor di Indonesia itu masih hanya 1% aja loh dari total jumlah penduduk Indonesia. Yuk, jadi kita sebagai generasi muda harus mulai melek terhadap investasi agar jumlah investor yang ada di Indonesia juga perlahan semakin meningkat. Nah, buat ibu-ibu, bapak-bapak, kakak-kakak juga jangan mau kalah ya. Jadi di sini tidak ada batasan umur, kalian semuanya juga bisa mulai investasi kok. Karena di investasi reksadana itu bisa dilakukan oleh siapa saja, termasuk pelajar. Karena investasi reksadana itu memang bisa mulai nominal 10.000 aja. Jadi meskipun pelajar juga bisa ya. Jadi semangat buat teman-teman, buat kakak-kakak, buat adik-adik, buat bapak atau ibu yang ingin belajar investasi di reksadana. Nah, mungkin video saya saat ini cukup sampai di sini dulu ya. Semoga saya bisa selalu berbagi ilmu yang bermanfaat kepada kalian semua. Dan juga video saya bisa bermanfaat dan kalian juga bisa melek dan mau belajar investasi, seperti itu. Oke, cukup sampai di sini dulu ya video saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.